Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1153 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter ini berjudul Kelahiran Loki. Dari judul tersebut, jelas bahwa hari di mana sang pangeran itu dilahirkan akan mendapat banyak sorotan dalam chapter kali ini. Namun masih ada berbagai hal menarik dan mengejutkan lain dari chapter terbaru ini yang akan admin Toraokun bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kilas balik Raja Harald saat masih muda dulu. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, pada masa itu dia adalah seorang raksasa yang sangat suka bertarung dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Dia sosok yang sangat kuat dan liar sehingga namanya ditakuti oleh banyak orang dari berbagai tempat di seluruh dunia. Pada suatu hari dalam pertarungannya, Harald mendatangi salah satu kota dan bertemu dengan seorang raksasa wanita yang bernama Ida. Wanita itu kelak akan menjadi ibu bagi Hajrudin. Pertemuan pertamanya dengan Harald terjadi di sebuah tempat sirkus. Ida merupakan salah satu pemain atau talent di dalam sirkus tersebut. Harald yang melihatnya pun mengira bahwa wanita raksasa itu sedang terperangkap dan dipaksa untuk menjadi pemain sirkus di sana, sehingga Harald menjadi sangat marah. Tanpa berlama-lama, Harald yang terkenal akan keganasannya langsung menghancurkan kota tempat di mana sirkus itu berada. Amukan Harald tentu tak bisa dihentikan oleh siapapun yang ada di kota tersebut, karena Harald pada masa mudanya memang terlalu kuat. Namun ternyata Harald hanya salah paham. Ida tidak dijebak atau dipaksa bekerja di sana, melainkan dia melakukan itu untuk balas budi terhadap orang-orang yang pernah menolongnya pada masa lalu. Dia bekerja di sana karena ingin membalas kebaikan dari para warga kota, tapi Harald malah menghancurkan kota tersebut. Setelah peristiwa itu, Harald jatuh cinta kepada Ida. Rasa cintanya pada wanita itu pun membuat sikapnya mulai berubah. Dia yang sebelumnya sangat beringas dan gemar menimbulkan kehancuran, mulai menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Harald membawa Ida datang ke Elbaf untuk tinggal di sana. Sang raja yang sifatnya sudah berubah itu pun memulai langkah baru di negeri para raksasa itu. Dia melakukan sebuah modernisasi di Pulau Elbaf. Harald tak mau Elbaf tetap hidup dengan cara kuno, sehingga mungkin dari sinilah kebudayaan Elbaf mulai berubah drastis. Para prajurit raksasa tak hanya fokus pada latihan bertempur saja, tapi juga mulai mempelajari hal-hal baru. Perubahan ini akan terus berkembang sampai akhirnya melahirkan generasi baru di Elbaf yang lebih suka belajar dibanding bertempur seperti sekarang ini. Bahkan Raja Harald pada masa itu membuat Elbaf menjadi terbuka dengan pihak luar. Ia mulai menjalin berbagai aliansi dan kerjasama yang diperlukan. Di pikiran Harald tak lagi hanya tentang pertempuran saja, tapi juga tentang bagaimana cara bernegosiasi dengan orang-orang luar. Bertahun-tahun kemudian, lahirlah Hajrudin. Sebenarnya, Harald sangat ingin menikah dengan Ida karena rasa cintanya yang memang begitu besar. Tapi para tetua Elbaf melarang hal itu, sebab Harald yang merupakan seorang raja tidak boleh menikah dengan perempuan dari luar Elbaf. Walau Ida juga adalah seorang raksasa, tapi tidak semua raksasa berasal dari Elbaf. Ida merupakan raksasa yang bukan keturunan Elbaf. Darah Elbaf dan darah raksasa luar tidak boleh tercampur dalam keluarga kerajaan. Walau Elbaf telah mengalami modernisasi dan pembaharuan di bawah pemerintahan Raja Harald, tapi tetap saja masih ada hal-hal tradisional yang tidak boleh dilanggar. Hal ini tentu membuat Raja Harald menjadi sangat kecewa, tapi dia juga tetap harus menghormati tradisi yang ada. Para tetua itu pun memilihkan seorang wanita raksasa lain untuk menjadi istri Raja Harald. Dia bernama Estrid dan berasal dari keturunan Elbaf murni. Menurut para tetua itu, Estrid adalah orang yang paling pantas untuk menjadi pendamping dari sang raja tersebut. Estrid adalah wanita yang unik karena dia tergila-gila pada ramalan dan juga pertanda. Dia menyukai hal-hal mistis seperti itu. Jika kita mengingat kembali saat di Pulau Manusia Ikan dulu, ada juga Madame Charlie yang bisa meramal masa depan dan melihat berbagai pertanda buruk. Nah, Estrid ini kurang lebih sama seperti Madame Charlie. Dia dianugerahi kemampuan untuk melihat dan meramal masa depan. Raja Harald dan Estrid pun akhirnya menikah, dan seperti yang bisa kita tebak, Estrid melahirkan anak bernama Loki. Jadi dari kilas balik ini terungkap bahwa nama ibu Hajrudin adalah Ida, dan nama ibu Loki adalah Estrid. Sejak awal memang telah diketahui bahwa mereka berdua satu ayah tapi beda ibu. Di sini dijelaskan secara detail bahwa ibu Hajrudin berasal dari raksasa luar Elbaf, sedangkan ibu Loki adalah raksasa keturunan Elbaf murni. Ukuran tubuh Loki dan Hajrudin pun bisa kita lihat sangat berbeda. Loki memiliki tubuh yang jauh lebih besar dari
daripada Hajrudin. Sebenarnya ini cukup aneh, karena tadinya kita mengira bahwa Loki memiliki darah campuran Ors, karena ukuran tubuhnya sama seperti Ors dan juga memiliki tandu. Tapi dari penjelasan masa lalu Raja Harald ini, dijelaskan bahwa ibu Loki adalah ras murni Elbaf. Dengan begitu, sepertinya yang merupakan ras campuran Ors adalah Raja Harald itu sendiri, sehingga ada beberapa persen genetik Ors yang menurun ke anaknya. Untuk anak pertama yaitu Hajrudin, genetik Orsnya tidak muncul. Sedangkan pada anak kedua yaitu Loki, genetik Orsnya baru muncul. Jadi bisa dibilang Loki ini adalah anak yang terpilih. Namun setelah Loki lahir, Estrid melihat sesuatu yang membuat dia menjadi sangat terkejut. Bukan ukuran tubuhnya saja yang berbeda, melainkan mata Loki juga berbeda dengan mata biasa. Anak itu mempunyai mata aneh dengan pupil vertikal lonjong yang menyerupai mata reptil seperti ular. Mata ini juga identik dengan mata iblis. Jadi akhirnya dalam chapter terbaru ini, kita bisa melihat dengan jelas seperti apa wujud dari mata Loki itu yang selama ini selalu ditutupi dengan perba. Seperti dugaan admin Terokun pada beberapa video sebelumnya, mata sang pangeran itu pasti bukan mata biasa. Secara visual, mata tersebut sangat menyeramkan, tapi di saat yang bersamaan terlihat cukup keren. Ketika melihat mata anaknya sendiri, Estrid malah menjadi panik dan juga ketakutan. Entah ini hanya karena bentuknya yang mengerikan saja, atau karena Estrid tahu bahwa mata seperti itu berkaitan dengan ramalan atau pertanda tertentu. Seperti yang dibahas di awal tadi, wanita itu memang tergila-gila terhadap ramalan dan pertanda. Dia seperti Madame Charlie yang bisa meramal dan melihat pertanda buruk akan masa depan. Jadi orang seperti itu tentu akan langsung percaya jika ada pertanda-pertanda buruk yang baru saja dia lihat. Dulu juga Madame Charlie sempat melihat ramalan di bola kristalnya bahwa Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan di masa depan. Tentu orang-orang tidak langsung percaya pada ramalan itu karena Luffy adalah orang baik yang tidak akan melakukan hal sekejam itu. Justru saat di pulau manusia ikan dulu, Luffy menyelamatkan pulau itu dari Hody Jones. Bahkan Luffy juga berusaha menyelamatkan pulau manusia ikan yang akan tertimpa kapal Noah. Meski pada akhirnya memang yang membantu menghentikan kapal Noah itu adalah para Sea King, tapi setidaknya Luffy sempat berusaha juga menyelamatkan pulau itu. Meski begitu, Madame Charlie tetap percaya bahwa suatu hari nanti ramalan yang memperlihatkan bahwa Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan akan benar-benar terjadi. Dalam bola kristal Madame Charlie itu hanya diperlihatkan sekilas saja, sehingga tidak jelas situasi pada ramalan itu seperti apa. Menurut admin Terokun, ramalan Madame Charlie soal Luffy yang akan menghancurkan pulau manusia ikan itu bukan murni Luffy memang berniat menghancurkannya, tapi itu adalah dampak dari hancurnya pemerintah dunia nanti. Seperti yang kita tahu, pulau manusia ikan berada tepat di bawah Mary Joyce, hanya terhalang Red Line saja, tapi posisinya tetap sama. Nah, di masa depan nanti, Luffy akan menghancurkan Mary Joyce, dan secara otomatis Red Line juga akan ikut hancur. Reruntuhan Mary Joyce dan Red Line yang sudah hancur itu akan menimpa pulau manusia ikan sehingga pulau itu pun berpotensi akan hancur. Namun sebelum penghancuran Mary Joyce itu, Luffy akan terlebih dahulu mengevakuasi warga pulau manusia ikan menggunakan kapal Noah dan membawa mereka ke wilayah atas yaitu Water 7 karena pulau tersebut memiliki banyak perairan dan cocok untuk para manusia ikan. Jadi, hancurnya pulau manusia ikan itu adalah dampak dari hancurnya Mary Joyce dan Red Line. Tapi tidak akan ada korban jiwa di kalangan manusia ikan karena semuanya sudah dievakuasi. Sehingga para manusia ikan dan duyung pun akan hidup berdampingan dengan para manusia. Nah, kembali ke ramalan Loki, sepertinya ramalan yang dilihat oleh Estrid itu tidak sepenuhnya buruk, hanya saja dia salah paham sama seperti kesalahpahaman Madame Charlie kepada Luffy dulu. Namun karena Estrid menelan mentah-mentah ramalan itu, dia menjadi sangat takut dan juga panik sehingga dia pun melakukan hal yang sangat ekstrim. Dia dengan tega membuang Loki dari dunia matahari ke dunia bawah. Ini tentu pemandangan yang sangat memilukan karena Loki pada saat itu masih seorang bayi, tapi dengan tega ibunya sendiri membuangnya dari ketinggian. Jadi jelas bahwa sejak kecil Loki telah mendapatkan penolakan bahkan dari ibunya sendiri. Jadi wajar dia menjadi sosok yang nakal dan sering membuat masalah. Namun, Loki ini bukan anak biasa. Walau dia dibuang dari ketinggian dunia matahari ke dunia bawah, dia mampu untuk bertahan hidup. Diperlihatkan juga bahwa Loki yang terjatuh di sana mulai merangkak dalam kegelapan. Dia pun dikelilingi oleh hewan-hewan buas yang tinggal di dunia bawah itu. Tak lama kemudian, Loki yang masih bayi itu melakukan hal yang di luar nalar. Dia memanjat pohon Adam untuk datang kembali ke kastil yang ada di bagian atas. Ini adalah suatu bukti yang sangat valid tentang seberapa kuat Loki ini. Sejak masih bayi saja, dia sudah menjadi manusia dengan tubuh yang sangat super. Tak heran Loki tumbuh menjadi raksasa terkuat di eranya saat ini. Bukan hal aneh juga mengapa ketika masih kecil, Loki menjadikan dunia bawah yang buas itu sebagai tempat bermainnya, dan dia juga menaklukkan banyak monster yang ada di sana. Sejak masih bayi, dia sudah terbiasa dengan wilayah itu, jadi sampai sudah besar pun, dia sudah terbiasa dengan semua monster-monster yang ada di wilayah bawah.
Hal ini tentu jauh berbeda dengan Hajrudin yang tumbuh seperti raksasa normal pada umumnya. Walau Hajrudin terus berlatih dengan keras, tapi kekuatannya sangat jauh di bawah Loki. Pada masa lalu, kita tahu bahwa Hajrudin pun dikalahkan oleh Loki dengan sangat mudah. Jadi bakat alami itu memang sangat penting. Sekeras apapun Hajrudin berlatih, dia tetap tidak bisa melampaui Loki yang memiliki bakat alami. Loki ini benar-benar karakter yang sangat menarik. Sejak awal kelahirannya saja, dia sudah melakukan hal yang sangat menakjubkan. Admin Terokun tidak sabar untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah masa lalu dari sang pangeran itu, karena ada berbagai hal besar yang mungkin akan segera terungkap dalam kilas balik ini. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa ada suatu kemiripan antara Luffy dengan Loki, yang mana mereka berdua sama-sama pernah mendapat ramalan buruk di masa depan. Luffy diramal oleh Madame Charlie bahwa dia akan menghancurkan pulau manusia ikan, sedangkan Loki, dia diramal oleh ibunya sendiri bahwa dia akan membawa petaka besar di masa depan. Plot twistnya adalah ramalan buruk itu bukan untuk orang-orang di seluruh dunia, melainkan ramalan buruk itu spesifik untuk pemerintah dunia. Dengan kata lain, Luffy dan Loki ini akan membawa bencana bagi pihak pemerintah dunia. Mereka akan bekerja sama dalam perang akhir nanti untuk menghancurkan pemerintah dunia. Ini sesuai dengan yang ada di mural Elbaf. Di sana ada gambar sosok Dewa Nika bersama seorang raksasa menghadapi iblis di garis depan. Itu adalah ramalan bahwa Luffy dan Loki akan bekerja sama melawan Im Sama. Jadi memang Luffy dan Loki itu sudah ditakdirkan akan menjadi rekan. Melihat kehebatan Loki ini membuat power scale Shanks menjadi semakin meningkat. Sebab sekuat-kuatnya Loki dengan tubuhnya yang mengagumkan itu, dia pernah dikalahkan oleh Shanks 6 tahun yang lalu. Jadi tak terbayangkan sekuat apa Shanks sebenarnya. Di masa lalu, dia pernah mengalahkan Loki sehingga Loki bisa dirantai selama 6 tahun di bawah pohon Adam. Sepertinya sebentar lagi dalam kilas balik Loki ini, Shanks juga akan muncul. Dan kita akan bisa melihat dengan lebih detail bagaimana pertarungan Shanks melawan Loki di masa lalu. Dan teknik apa yang Shanks gunakan untuk mengalahkan sang pangeran itu. Pasti ada berbagai teknik milik Shanks yang lebih kuat dari kamu cari. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1153. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.